Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dikisahkan ada seseorang bermimpi berjumpa dengan Abu Bakar As-Sibli atau Imam As-Sibli. Jadi Imam As-Sibli ini sudah meninggal dunia. Ada seorang sahabatnya bermimpi berjumpa dengan beliau. Ya. Jadi orang ini di dalam mimpinya dia melihat As-Sibli ini di dalam surga yang begitu sangat indah, sangat mewah sekali. Ya. Nah, orang yang melihat dalam mimpi ini takjub ya. Dia berkata, "Wahai As-Sibli, ini ganjaran Allah dari amalmu yang mana? Ini dari amalmu yang mana?" Kata As-Sibli, "Aku pun bertanya kepada Allah, ya Allah, ganjaran ini dari amalanku yang mana?" Maka Allah berkata, "Karunia ini adalah disebabkan ampunan dan rahmatku, karena satu amalan yang kau kerjakan." Jadi kita masuk surga itu bukan karena banyaknya pahala, itu karena ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, ada satu amalan yang menjadi penyebab. Ya. Lalu As-Sibli berkata, "Ya Allah, apakah itu karena amal-amal solehku, ibadahku yang rutin aku kerjakan?" "Bukan," kata Allah. "Atau ibadahku yang sangat ikhlas sekali?" "Bukan," kata Allah. "Atau karena haji yang aku kerjakan?" "Bukan," kata Allah. "Puasaku ya Allah?" "Bukan." "Salatku ya Allah?" "Bukan." Disebut semua amalan-amalan oleh As-Sibli, amalan dia. Tapi tak satu pun yang nyangkut gitu. Akhirnya As-Sibli menyerah, "Ya Allah, amalan apa yang aku kerjakan sehingga mendatangkan ampunan dan rahmat-Mu?" Ya. Kata Allah, "Ingatkah kau? Suatu ketika kau berjalan di sebuah perkampungan di kota Baghdad. Engkau menemukan ada seekor anak kucing yang menggigil kedinginan. Lalu kemudian anak kucing itu kau angkat, kau ambil, kau masukkan kucing itu ke dalam jubahmu. Sehingga anak kucing itu merasa hangat, merasa nyaman, merasa nikmat." Kata Allah, "Apa kau ingat dengan kejadian itu?" Kata As-Sibli, "Ya, aku ingat ya Allah." Sebab itulah, ya, karena belas kasih-Mu pada kucing itulah aku memberikan belas kasihanku kepadamu. Aku ampuni segala dosa-dosamu. Nah, kisah ini diceritakan dalam satu kitab Nasihatul Ibad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau sering disebut dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi hikmah dari kisah ini, ya, jangan sepelekan amalan yang nampaknya kecil. Ya. Jangan sepelekan amalan yang nampaknya kecil. Orang masuk surga itu, ya, bukan karena banyaknya amal. Jika ada satu saja dosanya yang membuat Allah tidak mau mengampuni dia, udah,
masuk tuh. Nah, jadi orang masuk surga itu karena ampunan dari Allah, karena rahmat Allah, ya. Nah, amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah, ya, ini kadang-kadang satu amalan yang tidak kita perhitungkan sama sekali, ya. Amalan itu menyebabkan orang itu dianugerahi ampunan dan rahmat Allah. Kadang-kadang dari amalan yang tidak diperhitungkan sama sekali, nampak remeh sekali, ya. Misalkan menyingkirkan duri dari jalan, tengok ini bahaya nih, ya. Atau ada batu kayu yang menghalang, ya. Ya. Atau ada nenek-nenek mau nyebrang, kita bantu, atau ada anak-anak mau nyebrang, ya. Atau kita memberi makan binatang, ya. Ada seorang pelacur, dia dapat hidayah karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu dengan terumpak sepatunya tuh dia kasih minum, dapat hidayah. Dan ada kisah yang mirip dengan kisah Asibli ini, yaitu Imam Al-Ghazali membiarkan tintanya itu diminum oleh seekor lalat. Nah, jadi jangan kita remehkan amalan-amalan yang nampaknya kecil saja, ya, nampaknya sepele saja, ya. Misalnya walaupun hanya itu senyum saja kita, ya, siapa tahu senyum kita inilah yang membuat Allah belas kasih mengampuni dosa-dosa kita, ya. Membuang sampah, mana kita tahu, ya. Di masjid nampaknya kotor, kita pun membersihkan. Ada kipas anginnya, rupa masih dalam keadaan hidup, terus lampunya hidup, terus kita pun matikan kipas angin, lampu. Mungkin itu amalan itulah yang mendatangkan kasih sayang Allah, ampunan Allah, mana kita tahu, ya. Biar sajalah, ya. Yang penting kita sholat, puasa, baca Quran, sedekah, zikir, dan lain-lain. Jangan begitu. Kita tak tahu, justru amalan yang kita remehkan itu ternyata itulah amalan yang mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah. Jadi jangan remehkan. Jangan remehkan. Ada amalan, perbuatan nampaknya remeh saja, kecil saja, perbuatan baik itu dapat lakukan. Kerjakan. Kita tak tahu, kalau siapa tahu itulah amalan yang betul-betul dapat menolong kita di akhirat nanti, ya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.